Islam dan prinsip-prinsip dasar keilmuannya. Islam berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran agama Islam ini didasarkan pada 3 sumber utama. Yang pertama ada Al-Quran, ada Sunnah, dan ada rayu atau hasil pemikiran manusia. Al-Quran harus didasari atau didahulukan dengan Sunnah, sedangkan rayu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Pendidikan Islam berlandaskan pada ajaran agama yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, serta tidak bergantung pada falsafah hidup negara tertentu. Menurut hadis riwayat Muslim, Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakan. Memiliki beberapa komponen seperti 2 komponen pertama yang ada di diagram yang sudah ditampilkan, yaitu akidah dan juga akhlak yang bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan juga tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat. Oleh karena itu, syariah Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh Rasul terakhir yang memiliki keunikan sendiri. Tujuan Islam adalah untuk mencari ilmu yang bermanfaat, meningkatkan pemahaman tentang ciptaan Allah, dan menggunakannya untuk kebaikan umat manusia dengan tetap menjaga kejujuran, objektivitas, dan keselarasan antara dunia dan juga akhirat. Kemudian ada beberapa prinsip-prinsip dasar keilmuan dari Islam. Yang pertama adalah prinsip tauhid. Prinsip tauhid ini menegaskan bahwa Islam itu tiada Tuhan selain Allah. Dengan prinsip ini mengajak umat muslim untuk mengakui keesaan Allah dan tujuan hidup sebagai ibadah kepadanya. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Ini tuh adalah salah satu prinsip terpenting dalam Islam yang menekankan bahwa perlakuan adil terhadap sesama individu itu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun ras. Yang ketiga adalah prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini tuh mendorong umat manusia atau umat muslim untuk melakukan kebaikan atau amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran yaitu nahi mungkar. Ini mencerminkan tanggung jawab sosial setiap muslim untuk menjaga moralitas masyarakat. Prinsip kebebasan dan persamaan Islam mengajarkan bahwa setiap individunya berhak atau bebas untuk memilih keyakinan dan berpendapat, serta semua orang memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip ta'awun atau kerjasama. Dalam Islam, bekerja sama antar umat Islam sangat dianjurkan. Mengapa? Karena untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Prinsip toleransi. Prinsip ini menjadi prinsip yang paling penting. Mengapa? Karena dalam antar umat beragama dan di dalam ajaran agama Islam, kita diajarkan untuk saling menghormati perbedaan dan tidak boleh memaksakan kepercayaan kepada orang lain. Prinsip ilmu. Mencari ilmu adalah kewajiban untuk seluruh umat muslim karena ilmu dianggap sebagai cahaya dan juga penerang jalan kehidupan dan penting untuk memahami serta menjalankan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang mengedepankan toleransi, namun juga ada beberapa aturan yang harus diikuti oleh seluruh umat muslim. Kita sebut sebagai hukum Islam, di mana hukum Islam ini tuh mengatur amal perbuatan seorang mukallaf dan dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah wajib. Ini adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh umat muslim. Kedua ada wajib ain. Ini dikenakan untuk setiap individu. Wajib kifai dikenakan kepada setiap kelompok. Sunnah ini perbuatan yang dianjurkan. Haram itu perbuatan yang dilarang. Makruh, hal yang lebih baik ditinggalkan tetapi jika dilakukan juga tidak akan mendapatkan dosa. Mubah, ini perbuatan yang boleh dilakukan atau ditinggalkan sesuai pilihan individu masing-masing. Sasaran hukum Islam sendiri itu meliputi penyucian jiwa, menegakkan keadilan, mewujudkan kemaslahatan manusia, dan perlindungan terhadap agama. Metode Islam dalam keilmuannya menggabungkan observasi alam, penggunaan akal, dan pencarian kebenaran berdasarkan wahyu Allah. Prinsip dasar keilmuan dalam Islam menekankan
menekankan pentingnya tauhid atau integrasi ilmu dunia dan akhirat, serta etika dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, keilmuan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk mendapatkan kebahagiaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Metode yang dilakukannya adalah pengamatan dan refleksi, penggunaan akal dan juga ilmu. Struktur ide dasar yang menjadi titik tolak dalam pembangunan dasar pendidikan Islam meliputi ada prinsip implementasi dan juga karakteristik manusia yang merupakan bagian dari komponen pendidikan atau dasar-dasar keilmuan Islam. Kedua, ada prinsip integral dan terpadu, seimbang, universal, dinamis, merupakan proses rubiah keagamaan berkesinambungan ilmiah, demokrasi, kesederhanaan, jelas tak ada pertentangan, realisme, menghargai perbedaan, pendidikan yang mengutamakan pengembangan akhlak, memperhatikan kesanggupan, kemampuan individu, dan pembawaan. Pada hakikatnya, prinsip-prinsip inilah yang membedakan pendidikan Islam dengan dasar-dasar pendidikan lainnya. Nah, jadi kesimpulan dari Islam dan prinsip-prinsip dasar ilmuannya adalah bahwa Islam ini tuh merupakan suatu proses untuk pendidikan Islam yang bertujuan membimbing umat manusia melalui pembinaan akhlak, pengembangan ilmu pengetahuan, dan interaksi sosial sesuai dengan tuntutan agama dan juga zaman. Prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam ini tuh mencakup pemahaman karakter manusia, integrasi, keseimbangan, universalisme, dinamisme, dan kedekatan dengan nilai-nilai agama. Selain itu juga, prinsip-prinsip lain yang relevan untuk pendidikan Islam di Indonesia meliputi wawasan semesta, demokrasi, keterpaduan, pemberdayaan, peserta didik, keteladanan, desentralisasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sekian penjelasan dan semoga apa yang telah kami sampaikan menjadi bermanfaat untuk yang menonton dan juga menjadi ilmu untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.